Namaku Rina. Usia pernikahanku dengan Bayu baru menginjak 5 tahun. Dalam waktu itu, kami telah dikaruniai seorang putra yang menjadi pelita hidup kami, Dava namanya, bocah kecil berusia 4 tahun yang polos dan selalu bisa membuatku tersenyum meski hari terasa berat. Kehidupan rumah tangga kami jauh dari kata mewah. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Hanya berdinding batako yang diplester tipis dan beratapkan seng, jika hujan deras turun, air kerap merembes masuk lewat sudut-sudut atap yang bocor. Namun, bagi kami, rumah mungil itu adalah istana. Biar sederhana, tapi di sanalah tawa dan kasih sayang kami bersemi. Bayu bekerja sebagai tukang bangunan lepas. Kadang ada proyek, kadang tidak. Jika sedang ramai, ia bisa membawa pulang uang cukup untuk makan beberapa hari ke depan. Namun, bila sepi, kami hanya mengandalkan penghasilan dariku yang menjadi buruh cuci di rumah-rumah orang berada. Setiap pagi, setelah menyiapkan sarapan seadanya, biasanya hanya nasi dengan telur dadar atau sambal terasi, aku akan mengantar Dava ke warung tetangga untuk dititipkan sebentar. Lalu aku bergegas menuju rumah Ibu Lilis, majikanku, untuk mencuci pakaian. Pernah suatu hari, saat aku sedang membilas baju-baju yang menumpuk di ember besar, tanganku melepuh terkena air panas. Ibu Lilis menegurku agar berhati-hati, tapi aku hanya tersenyum sambil menyembunyikan rasa perih. Bagiku, luka kecil seperti itu tidak ada apa-apanya dibanding beban hidup yang harus kupikul. Saat menjelang siang, biasanya aku akan kembali ke rumah untuk menyiapkan makan siang. Waktu bersama Dava adalah segalanya bagiku. Meski lelah, aku selalu menyempatkan mengajarinya menulis huruf A sampai Z di atas buku tulis usang. Dava anak yang cerdas, cepat sekali tangkapannya. Terkadang ia akan dengan bangga memamerkan tulisan cakar ayamnya padaku, membuatku tak kuasa menahan haru. Suamiku, Bayu, sebenarnya lelaki yang penyayang. Setidaknya itulah yang selalu kutanamkan dalam pikiranku agar hatiku tetap teguh. Dulu, sebelum menikah, Bayu rela bekerja apa saja untuk mengumpulkan uang agar bisa meminangku. Bahkan ia pernah menjadi kuli angkut di pasar hanya demi bisa membelikan cincin kawin sederhana untuk kami. Saat malam tiba, selepas makan malam seadanya, kami bertiga sering duduk di serambi rumah sambil menikmati angin malam. Dava biasanya akan duduk di pangkuan Bayu, mendengarkan dongeng cerita rakyat yang diceritakan suamiku dengan penuh ekspresi. Melihat mereka tertawa bersama adalah momen yang paling membahagiakan dalam hidupku. Kadang aku tertegun memandang mereka berdua. Dalam hatiku aku berdoa, semoga kebahagiaan ini abadi, walau kami miskin harta. Bukankah selama masih saling mengasihi, hidup ini sudah sempurna? Namun, meski mencoba mensyukuri keadaan, rasa khawatir seringkali diam-diam menyelinap dalam batinku. Hutang kontrakan yang menunggak 2 bulan, biaya sekolah Dava yang sebentar lagi masuk TK, dan kebutuhan dapur yang semakin mahal. Semua itu menghantui tidurku setiap malam. Sementara Bayu, di balik canda tawanya, aku tahu dia juga memikul beban berat. Pernah suatu malam, setelah Dava tidur, aku menemukan Bayu duduk termenung di serambi rumah sambil menatap langit. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat-erat. "Kenapa, Mas? Kok murung sekali?" tanyaku pelan. Bayu hanya menghela napas panjang. "Aku cuma kepikiran, Rin. Sampai kapan kita hidup begini terus? Dava makin besar, nanti perlu biaya lebih banyak. Aku takut gak bisa kasih dia masa depan yang layak." Aku menatap wajahnya yang mulai tampak letih. Kerutan halus sudah terlihat di keningnya meski usianya baru 30-an. "Yang penting kita usaha terus, Mas. Rezeki itu datangnya dari Allah. Aku yakin kalau kita gak putus asa, pasti ada jalannya," kataku mencoba menenangkan. Bayu menoleh padaku, lalu tersenyum tipis. "Kamu selalu bisa bikin hati aku tenang, Rin." Malam itu, kami saling menggenggam lebih erat seolah ingin saling menguatkan bahwa cinta kami cukup untuk menghadapi kerasnya hidup. Keesokan harinya, rutinitas berjalan seperti biasa. Aku bangun paling pagi untuk menanak nasi dan menyiapkan bekal Bayu yang hari itu mendapat panggilan kerja di proyek bangunan. Meski hanya nasi dengan tumis kangkung, kulipat rapi di dalam rantang. Bayu pamit dengan mencium keningku, lalu mengecup pipi Dava yang masih setengah mengantuk. "Mas, hati-hati kerja ya," ucapku menahan cemas, sebab bekerja di proyek bangunan banyak resikonya. Bayu hanya mengangguk sambil tersenyum,
lalu berjalan cepat menenteng tas kecilnya. Aku menatap punggungnya hingga hilang di tikungan. Dalam hati aku berbisik, semoga Bayu selalu sehat, supaya kami bisa terus bersama. Siang itu sepulang dari rumah Ibu Lilis, aku melihat Dava sedang duduk di depan rumah dengan buku gambar di pangkuannya. Wajahnya begitu ceria. "Ibu, lihat ini," serunya begitu aku mendekat. Dava menunjukkanku gambar rumah dengan 3 orang berdiri di depannya, masing-masing diberi nama, Ayah, Ibu, dan Dava. "Bagus sekali, Nak. Ini rumah kita ya?" tanyaku sambil mengusap kepalanya. "Iya, Bu. Nanti kalau Dava udah besar, Dava mau bikin rumah yang lebih besar. Biar kita bertiga tinggalnya lebih nyaman." Kalimat polos itu menohok hatiku. Aku menarik napas panjang, lalu memeluk Dava erat-erat. Anak sekecil itu sudah mengerti kesulitan orang tuanya. "Insya Allah, Nak. Ibu doakan Dava jadi anak sukses, ya." Malam harinya, saat Bayu pulang, aku menghidangkan nasi jagung dengan sambal terasi dan ikan asin. Kami makan lesehan di atas tikar usang. Walau sederhana, bagi kami ini sudah cukup mewah. Dava tak henti bercerita soal gambar rumahnya. Bayu mengangguk-angguk bangga, bahkan berjanji akan membelikan Dava kotak pensil warna baru jika ada rezeki lebih. Malam itu kami tidur bertiga berpelukan, saling menghangatkan dalam dinginnya malam. Dalam hati aku kembali berdoa, semoga kebahagiaan kecil kami ini tidak pernah direnggut siapapun. Aku tidak tahu bahwa kebahagiaan ini sebentar lagi akan diuji. Bahwa cinta saja tak cukup untuk membuat seseorang tetap setia saat dunia menggoda dengan gemerlapnya harta. Tapi saat itu, yang ku tahu hanya satu, aku memiliki keluarga kecil yang kucintai lebih dari hidupku sendiri. Hari-hari berlalu, musim hujan mulai datang. Setiap malam terdengar bunyi air menetes dari atap seng rumah kami yang bocor. Aku harus menaruh ember di beberapa sudut untuk menampung air. Dava sering mengeluh takut saat petir menyambar, hingga aku harus mendekapnya erat-erat. Bayu pun semakin jarang berada di rumah. Alasannya, proyek bangunan tempat ia bekerja sedang padat-padatnya. Awalnya aku senang mendengar itu, karena berarti akan ada lebih banyak uang yang masuk. Tapi lama-kelamaan, aku merasakan ada yang berbeda. Bayu kini sering pulang larut malam. Bau tubuhnya tidak lagi sekadar debu semen, melainkan wangi parfum mahal yang asing bagiku. Bajunya juga mulai rapi, bahkan kadang memakai kemeja bagus saat pergi kerja. Ketika kutanya, dia hanya berkata bahwa mandor proyek sekarang menuntut pekerja tampil bersih agar klien senang. Sebagai istri, aku mencoba menepis pikiran buruk. Aku berusaha mempercayai suamiku. Lagi pula, siapa aku ini? Hanya wanita miskin yang seharusnya merasa cukup dengan apapun sikap suami. Begitulah yang sering ditanamkan keluargaku sejak kecil. Sampai suatu sore, aku sedang mencuci pakaian di sumur umum dekat rumah kontrakan. Ada beberapa ibu tetangga yang juga sedang membilas cucian mereka. Kami biasa mengobrol ringan agar waktu mencuci tidak terasa membosankan. Tiba-tiba, suara Bu Ratmi, tetangga yang terkenal cerewet dan tajam lidahnya, menyentak lamunanku. Rin, aku kemarin lihat suamimu loh," katanya setengah berbisik, tapi cukup keras untuk membuat ibu-ibu lain ikut menoleh. Aku menoleh heran. "Lihat Mas Bayu di mana, Bu?" "Di toko emas dekat pasar kota. Dia lagi duduk makan bakso sama seorang perempuan cantik. Cantik banget, pakai kalung emas besar, bajunya mewah. Itu pasti bukan pekerja proyek," kata Bu Ratmi dengan suara ditahan-tahan, seperti menikmati gosip yang sedang ia sampaikan. Aku tercekat. Tanganku yang memeras kain tiba-tiba kehilangan tenaga. Air cucian menetes membasahi kakiku. "Ah, mungkin mandor proyeknya, Bu," ujarku pelan, mencoba membela suamiku meski suaraku terdengar ragu. Bu Ratmi malah cekikikan. "Mandor kok gandengan tangan, Rin? Kau jangan bodoh lah. Udah biasa tuh laki-laki kalau lihat yang lebih kinclong, lupa sama rumah. Hati-hati aja." Aku hanya bisa diam, jantungku berdegup cepat. Sekembalinya ke rumah, mataku terasa panas menahan tangis. Tapi aku tak mau menangis di depan Dava. Dia sibuk bermain dengan mainan kayu buatannya sendiri, wajahnya polos tak berdosa. Malam harinya, Bayu pulang lebih larut dari biasanya.
Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku duduk di depan pintu menunggunya dengan gelisah. Begitu mendengar suara motornya berhenti, aku segera berdiri. Bayu turun dari motor sambil bersiul kecil. Ia tampak lebih segar, padahal harusnya lelah setelah seharian kerja. Bau parfum itu lagi-lagi menyergap hidungku. Wangi yang dulu tak pernah menempel di tubuhnya. "Mas, kok baru pulang sekarang?" tanyaku hati-hati. "Ah, biasa, ngopi dulu sama teman-teman setelah kerja." "Capek banget," jawabnya datar tanpa menatapku. Aku ingin menanyai lebih jauh, ingin bertanya siapa perempuan yang dilihat Bu Ratmi itu, tapi lidahku keluh. Takut kalau jawabannya akan menghancurkan hatiku. "Mas mau makan dulu? Aku masih simpan sayur bayam sama tempe goreng." "Tidak usah. Tadi sudah makan di luar," jawabnya cepat. Jantungku serasa diremas. Makan di luar? Dengan siapa? Tapi lagi-lagi aku menahan diri, memilih diam dan hanya memandang punggungnya yang masuk ke kamar. Esok harinya, aku sengaja datang ke proyek tempat Bayu biasa bekerja. Berbekal alasan ingin mengantar makan siang, aku membawa rantang berisi nasi hangat, tumis buncis, dan ikan asin kesukaannya. Sampai di sana, aku hanya bertemu salah satu teman kerjanya. "Oh, Bayu? Dia gak kerja hari ini, Mbak Trina," kata pria itu sambil menggaruk kepala. Aku tertegun. "Loh, tapi Mas Bayu bilang ke saya dia kerja." Teman Bayu hanya mengangkat bahu. "Mungkin dapat kerjaan sampingan kali, Mbak." Dengan langkah lunglai aku pulang. Sepanjang jalan, pikiranku penuh prasangka. Apa benar Bayu sedang bekerja? Atau malah bersama perempuan lain seperti yang dikatakan Bu Ratmi? Sesampainya di rumah, kulihat Dava tengah duduk menggambar lagi. Melihat wajah anakku membuat dadaku semakin sesak. Aku tidak boleh lemah. Demi Dava, aku harus kuat. Hari-hari berikutnya, Bayu semakin berubah. Kini dia jarang sekali menginjakkan kaki di rumah. Sekalinya pulang, ia lebih banyak diam, tidak lagi tertawa-tawa bermain dengan Dava. Kadang dia justru kesal hanya karena hal sepele, seperti rumah yang menurutnya terlalu berantakan, atau masakanku yang katanya terlalu asin. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara. "Mas, kita kenapa jadi seperti ini? Mas kok kayak jauh sekali sama aku sama Dava?" Bayu mendengus, menatapku dengan wajah jengah. "Rin, jangan mulai lagi. Aku capek, kerja dari pagi sampai malam, jangan ditambah drama." Aku tercekat. Matanya dingin sekali. Bukan Bayu yang dulu memelukku erat dan bilang tak akan pernah meninggalkan aku apapun keadaannya. Beberapa minggu kemudian, kabar yang lebih menyakitkan datang. Sore itu aku baru saja pulang dari rumah Bu Ranti tempatku mencuci. Belum sempat membuka pintu, Bu Ratmi datang tergopoh-gopoh. "Rin, kau udah tahu belum?" Aku menoleh heran. "Tahu apa, Bu?" "Suamimu itu? Bayu, dia katanya sudah menikah lagi sama Rosa, janda kaya pemilik toko emas itu." Aku menatap Bu Ratmi tak percaya. Rasanya dunia berhenti berputar. Bohong Bu?" Suaraku bergetar. "Astagfirullah, Rin. Kau pikir aku mau main-main? Tadi aku sendiri lihat mereka datang ke kelurahan bawa surat nikah siri. Banyak yang ngomongin." Kaki ini rasanya lemas. Tubuhku hampir roboh kalau saja Bu Ratmi tak sigap menopangku. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan lagi. Malamnya, Bayu pulang dengan wajah enteng seakan tak ada apa-apa. Tapi aku sudah tidak bisa menahan lagi. "Mas, ini benar? Mas sudah nikah lagi sama Bu Rosa itu?" tanyaku dengan suara yang bahkan tak terdengar seperti suaraku sendiri. Bayu diam sebentar, lalu mendesah panjang. "Iya, Rin. Aku sudah nikah siri sama dia." Seperti disambar petir. Dadaku sakit sekali. Air mataku jatuh deras. "Kenapa, Mas? Kurang apa aku? Kurang apa kita selama ini?" Bayu menatapku datar. "Rin, aku capek hidup miskin terus. Kamu sendiri lihat, hidup kita begini-begini aja. Kontrakan nunggak, anak mau sekolah aja bingung uang dari mana. Sama Rosa, hidupku terjamin." Aku menatap wajahnya yang dulu sangat kucinta. Rasanya asing sekali sekarang. "Jadi Mas lebih milih harta daripada keluarga kita?" Bayu tak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah.
lalu mengambil tasnya, berjalan meninggalkanku yang terisak di ruang tengah. Malam itu aku menangis sampai rasanya tak ada lagi air mata. Dava yang belum mengerti apa-apa hanya ikut menangis karena melihatku terus terseduh. "Kenapa ibu nangis? Ayah marah sama ibu ya?" tanya Dava polos. Aku menggeleng cepat, memeluk Dava erat-erat. "Tidak, nak. Ibu cuma capek. Nanti kita pasti baik-baik saja." Padahal hatiku hancur. Bayu bukan hanya pergi meninggalkanku, tapi juga meninggalkan anaknya. Tak peduli bagaimana nanti Dava makan, bagaimana dia sekolah, apa dia sakit atau sehat. Malam itu aku menguatkan diri. Dalam doa panjangku, aku berkata pada Tuhan, kalau memang jalan hidupku harus begini, beri aku kekuatan untuk membesarkan anakku sendiri. Aku akan buktikan pada dunia, pada Bayu, bahwa aku bisa membuat Dava sukses tanpa dia. Dan suatu hari, dia akan menyesal meninggalkan kami. Sejak malam ketika Bayu mengaku sudah menikah lagi dengan Rosa, hari-hariku berubah kelam. Rumah kontrakan kecil kami kini terasa lebih sunyi, padahal Dava masih terus berceloteh, mencoba menghiburku dengan gambar-gambarnya yang lucu. Tapi hatiku terlalu remuk untuk benar-benar bisa tersenyum. Bayu pergi begitu saja, membawa sebagian bajunya. Dia bahkan tak sempat menatap Dava untuk terakhir kalinya, seolah anak itu bukan darah dagingnya. Setelah hari itu, Bayu tak pernah lagi pulang. Tak ada kabar, tak ada pesan. Hanya sunyi yang menampar telak hati kecilku. Aku sering termenung di sudut ruang tengah yang kini semakin terasa lapang tanpa Bayu. Pikiran buruk terus berkecamuk. Mungkinkah selama ini Bayu sudah merencanakan semua? Mungkinkah ia diam-diam menabung cinta untuk perempuan lain sementara aku sibuk menggosok cucian demi sesuap nasi? Tanganku meremas ujung daster lusuh yang sudah memudar warnanya. Air mata jatuh menetes di atas lututku. Kadang aku mencoba mengingat-ingat, mencari-cari kesalahan yang mungkin kulakukan hingga membuat suamiku memilih pergi. Tapi yang kutemukan hanya kesetiaanku, cintaku, dan pengorbananku yang selama ini kuberikan tanpa syarat. Hidup tanpa Bayu jelas terasa jauh lebih berat. Dulu setidaknya masih ada ia yang membantu membayar sebagian uang kontrakan, walau kadang terlambat. Sekarang semuanya sepenuhnya menjadi tanggung jawabku. Sementara Dava mulai bersiap masuk TK, uang pendaftaran dan perlengkapan sekolah bukanlah angka kecil bagi seorang buruh cuci sepertiku. Pagi itu aku mengikat rambutku cepat-cepat, lalu memasukkan ember, sabun, dan sikat ke dalam karung tua. Seperti biasa, aku akan berkeliling ke rumah-rumah orang kaya di kampung sebelah, menawarkan jasaku mencuci pakaian. Dulu biasanya aku hanya cuci di rumah Bu Lilis. Tapi sejak kebutuhan makin banyak, aku memberanikan diri memperluas jaringan. Kadang ada yang menerimaku baik-baik, kadang ada yang menatap sinis seolah takut bajunya disentuh tanganku yang kasar. "Bu, boleh saya bantu cuci bajunya? Upahnya berapa saja gak apa-apa, asal ikhlas," ucapku pelan pada seorang ibu muda bermakiap tebal yang baru saja memarkir mobil mewahnya di halaman rumah. Dia menatapku dari ujung kaki sampai kepala, lalu meremas hidungnya seolah terganggu bau sabun cucian yang melekat di badanku. "Maaf, Mbak. Di rumah ini sudah ada Art. Gak perlu buruh cuci dadakan," katanya dingin sebelum menutup pagar besi begitu saja. Aku menghela napas panjang. Merasa malu, tapi mencoba tetap berdiri tegak. Dava membutuhkan uang untuk sekolah. Tidak ada waktu bagiku untuk meratapi harga diri yang terinjak. Siangnya aku akhirnya mendapat panggilan dari seorang kenalan Bu Lilis yang mau bajunya dicucikan. Jumlahnya banyak, selusin lebih sprei tebal, ditambah taplak meja bermotif mahal. Setelah ditumpuk di halaman, aku mulai menyikat satu persatu sambil jongkok di atas lantai semen yang panas. Air sabun bercampur keringat menetes-netes dari pelipisku. Setelah hampir 4 jam, punggungku terasa mau patah. Tanganku berkeriput putih, bahkan mulai lecet-lecet lagi. Tapi saat kuingat Dava, semangatku menyala. Aku harus kuat. Sore harinya aku pulang menenteng upah 10.000 lembaran lusuh. Tidak banyak memang, tapi cukup untuk membeli 1/4 kilo beras dan sedikit sayur bayam. Saat membuka pintu kontrakan, kulihat Dava sedang duduk menggambar di lantai. Begitu melihatku, wajahnya langsung berseri. "Ibu pulang. Ibu capek ya?" katanya polos. Aku menggeleng sambil memaksakan senyum. "Tidak, nak. Ibu senang.
Soalnya ibu bisa dapat uang untuk beli sayur. Malam ini kita makan nasi hangat sama bayam ya? Mata Dava berbinar. Asyik. Dava bantu cuci piring nanti. Aku mengusap kepalanya penuh sayang. Anak ini memang selalu menguatkanku, meski dia tak pernah tahu seberapa berat beban ibunya. Malam itu, sambil menunggu nasi matang, aku duduk berdua dengan Dava di depan rumah. Bintang bertaburan di langit, membuat hati sedikit lebih lapang. Ibu, nanti kalau Dava sudah besar, Dava mau kerja yang rajin biar bisa beliin ibu rumah bagus, yang atapnya gak bocor kalau hujan, katanya sambil menatap Bintang. Aku terdiam, dadaku sesak. Lalu ku peluk tubuh kecilnya erat-erat. Ibu gak apa-apa tinggal di rumah bocor, nak, asal sama Dava. Kamu jangan pernah ninggalin ibu ya. Dava mengangguk cepat, pipinya menempel di dadaku. Iya bu, Dava sayang sama ibu. Malam itu aku menangis lagi. Tapi tangis karena bahagia masih memiliki anak sebaik Dava, bukan lagi karena suami yang memilih pergi. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke warung dekat pertigaan untuk membeli beras. Saat sedang memilih-milih beras di karung, aku mendengar suara-suara berbisik. Itu istrinya Bayu ya? Kasihan banget, ditinggal suaminya buat nikah sama janda kaya, kata seorang perempuan berkerudung kuning. Padahal dulu sok banget bilang keluarganya bahagia. Lihat sekarang, kerja cuci baju sana-sini. Anaknya juga dekil, kasihan, timpal yang lain sambil menahan tawa. Aku pura-pura tak mendengar. Tapi jantungku terasa ditusuk-tusuk. Ku tegakkan kepala setinggi mungkin, membayar beras, lalu berjalan pulang dengan dagu terangkat. Biar orang mau berkata apa, aku tak akan biarkan mereka melihatku jatuh. Sesampainya di rumah, Dava menyambut dengan pelukannya yang hangat. Seketika semua ejekan itu menguap begitu saja. Di sela-sela kesibukanku, aku mulai rajin mengajarkan Dava membaca dan berhitung. Meski baru TK, dia sudah lancar mengeja kata-kata sederhana. Aku ingin Dava sekolah tinggi, mendapatkan hidup yang jauh lebih baik dari ibunya. Kadang malam hari, kami belajar di bawah cahaya lampu minyak karena listrik sering padam. Dava duduk bersila, menuliskan angka-angka di buku tipis hadiah dari Bu Lilis. Bagus sekali. Pintar anak ibu, pujiku sambil menepuk bahunya. Dava tertawa bangga. Nanti Dava mau jadi polisi biar bisa jaga ibu. Aku hanya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Dalam diam aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan melakukan apa saja, asal Dava tidak putus sekolah. Walau harus mencuci baju 2 kali lebih banyak, aku rela. Sementara itu, kabar tentang Bayu semakin santer terdengar. Konon sekarang dia tinggal di rumah megah bersama Rosa, sang janda kaya. Mereka sering terlihat berbelanja di supermarket mewah, naik mobil baru, berfoto selfie di tempat makan mahal. Pernah aku tanpa sengaja melihat fotonya di ponsel tetangga. Bayu tampak gagah mengenakan kemeja batik mahal, duduk mesra di samping Rosa. Senyumnya begitu lepas, seolah benar-benar telah melupakan aku dan Dava. Perih sekali rasanya. Tapi anehnya, aku tidak lagi menangis. Hati ini seperti sudah kebas. Hanya ada satu tekad yang kini mengisi seluruh relung dadaku, membesarkan Dava menjadi anak hebat. Biar nanti, Bayu sendiri yang akan menyesali pilihannya. Suatu malam, ketika hujan deras turun, aku memeluk Dava yang mulai tertidur di pangkuanku. Air hujan menetes dari atap, mengenai ujung kaki kami. Tapi kehangatan tubuh Dava membuatku lupa dinginnya malam. Dalam doa panjang, aku memohon pada Tuhan agar diberi kekuatan. Ya Allah, biarkan aku lemah, asal kau kuatkan langkah Dava nanti. Biar aku yang menanggung semua derita ini, asal dia kau beri jalan yang lapang. Di saat seperti itu, aku sadar bahwa cinta seorang ibu tidak akan pernah lekang. Sekalipun hatiku sudah tercabik-cabik oleh pengkhianatan, kasihku pada anak ini tak akan pernah habis. Justru dari sinilah aku menemukan semangat baru. Untuk terus berjuang, demi Dava, demi masa depannya. Sejak Bayu pergi, hidup kami benar-benar berubah drastis. Sisa uang yang dulu ditinggalkan Bayu hanya cukup untuk beberapa minggu. Setelah itu, aku harus memutar otak lebih keras agar dapur kami tetap mengepul. Dulu, paling tidak saat Bayu pulang, ia membawa sedikit uang hasil proyek. Kini, semua harus kutanggung sendiri.
Setiap hari aku bangun sebelum azan subuh berkumandang. Dalam sunyi yang masih pekat, aku menanak nasi, menyiapkan air panas untuk mandi Dava, lalu membereskan rumah. Setelah itu, aku menyiapkan karung berisi ember, sabun, sikat, dan batu apung untuk berangkat bekerja. Hari-hariku tak pernah lepas dari bau sabun cuci dan tangan yang terus keriput. Dava masih tidur saat aku berangkat. Sebelum keluar rumah, aku selalu mencium keningnya lembut. Ibu pergi dulu, nak. Kamu tidur lagi ya, nanti bangun belajar sama ibu. Kalimat itu kuucapkan setiap hari, seakan mantra yang menguatkan langkahku. Setelah mengunci pintu, aku berjalan menyusuri gang sempit menuju rumah-rumah orang kaya yang sering menjadi tempatku mencari upah mencuci. Suatu hari, saat aku sedang merendam cucian di rumah Bu Hesti, aku mendengar dua ibu-ibu yang kebetulan datang bertamu. Mereka duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat, sementara aku jongkok di teras belakang, memeras baju satu persatu. Kamu tahu nggak, si Rina itu sekarang nyuci di mana-mana. Kasihan banget ya, ditinggal suaminya demi janda kaya, kata salah satu dari mereka dengan nada meremehkan. Makanya, dulu belagu banget, padahal miskin. Ya sekarang rasain, suaminya aja gak tahan hidup miskin terus, makanya lari ke perempuan tajir, sahut satunya lagi. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat supaya tak menangis. Tanganku terus memeras kain, padahal rasanya dada ini seperti diremas. Luka karena ditinggal suami belum sembuh, kini ditambah dengan cemoohan yang menusuk. Selesai bekerja, Bu Hesti memberi upah 20.000, lebih kecil dari biasanya. Lain kali jangan kelamaan ya nyucinya, Rin. Kasihan air saya, katanya ringan. Padahal air sabun masih menetes-netes dari tanganku. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih sambil menahan malu. Dalam perjalanan pulang, kutatap uang lusuh di telapak tanganku. 20.000 ini akan kusiapkan untuk membeli 1/4 kilo beras dan sedikit ikan asin. Walau sedikit, itu cukup untuk Dava. Sesampainya di rumah, Dava berlari menyambutku. Ibu pulang? Dava udah belajar sendiri loh, tadi nulis angka sampai 20. Aku menatapnya terharu. Betapa berartinya kehadiran anak ini dalam hidupku. Aku berjongkok dan merengkuhnya dalam pelukan. Pintar sekali anak ibu. Kalau terus rajin belajar, nanti bisa jadi orang hebat. Dava mengangguk. Iya bu. Biar Dava bisa beliin ibu rumah yang bagus sama baju baru. Air mataku hampir jatuh, tapi cepat-cepat kutahan. Tak ingin Dava selalu melihat ibunya menangis. Beberapa minggu kemudian, uang hasil mencuci sudah mulai menipis. Aku berpikir keras bagaimana caranya mendapat penghasilan tambahan. Sampai suatu hari, aku bertemu Bu Rini, penjual gorengan yang rumahnya tak jauh dari kontrakan kami. Aduh Rina, kamu kelihatan makin kurus. Gimana kabarnya sekarang? Tanyanya tulus. Aku menghela napas. Alhamdulillah Bu, masih bisa makan. Tapi ya gitu, upah cuci makin kecil. Kadang juga gak ada yang manggil. Bu Rini menatapku prihatin. Kalau kamu mau, belajar aja bikin kue sama saya. Nanti dititip jual di warung-warung sekitar. Lumayan, kalau laris bisa nambah penghasilan. Mataku langsung berbinar. Serius Bu? Saya boleh belajar? Bolehlah, besok pagi aja datang. Kita bikin donat sama bolu kukus. Malamnya aku tidur dengan hati lebih ringan. Rasanya seperti menemukan cahaya kecil di ujung lorong gelap. Kalau usaha ini berhasil, mungkin aku bisa lebih cepat melunasi tunggakan kontrakan dan menabung sedikit demi sekolah Dava. Keesokan harinya aku datang ke rumah Bu Rini membawa catatan kecil dan bolpoin. Dengan sabar, Bu Rini mengajariku menimbang tepung, menguleni adonan donat, sampai menaburkan gula halus. Lalu kami membuat bolu kukus berwarna-warni yang cantik. Baunya saja sudah membuat perut keroncongan. Selesai semua, Bu Rini memanggil anaknya untuk membantu menitip jual ke warung. Aku menatap kue-kue itu dengan harap-harap cemas, seolah menanti kabar lulus ujian. Sorenya, Bu Rini tersenyum lebar. Laris, Rin. Warung-warung itu minta dititip lagi besok. Kamu rajin aja bikin, nanti upahnya dibagi. Aku hampir menangis saking bahagianya. Akhirnya ada jalan untuk memperbaiki hidupku sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya,
Aku mulai sibuk membuat kue sejak subuh. Dava sering membantu mengaduk adonan meski lebih sering mengotori bajunya. Tapi aku tak pernah menegurnya. Melihat dia tertawa bahagia di antara tepung yang beterbangan, sungguh penghibur luar biasa bagiku. Pelan-pelan, penghasilanku meningkat. Tak besar, tapi cukup untuk membeli beras sekilo, sedikit telur, dan menabung receh demi masa depan Dava. Bahkan aku bisa sesekali membelikan Dava pensil warna baru untuk menggambar. Suatu sore, aku mendapati Dava sedang duduk di sudut rumah sambil menghitung uang logam di depannya. "Kamu lagi ngapain, Nak?" tanyaku heran. Dava tersenyum bangga. "Ini Dava nabung, Bu. Buat beliin ibu selendang baru. Soalnya selendang ibu kan udah bolong-bolong." Aku menutup mulut menahan tangis. Dalam diam, aku bersyukur Tuhan memberiku anak sebaik Dava. Dia tak punya apa-apa, tapi hatinya begitu kaya. Meski begitu, hidup kami tetap tidak lepas dari hinaan orang. Suatu hari, saat aku menjemur baju di depan rumah, dua ibu lewat sambil menatap sinis. "Itu dia si Rina. Ditinggal suami nikah lagi sama janda kaya, sekarang banting tulang sendiri. Kasihan banget ya," bisik mereka, sengaja cukup keras agar ku dengar. Aku pura-pura sibuk membetulkan tali jemuran, menahan diri agar tidak menanggapi. Setelah mereka pergi, aku menunduk, menatap jemuran-jemuran lusuh yang menggantung. Ya, mungkin benar aku pantas dikasihani. Tapi aku lebih memilih merasa bangga, karena setidaknya aku berjuang sendiri untuk anakku, bukan menggantungkan hidup pada siapapun. Sore itu Dava pulang sekolah dengan riang, membawa selembar kertas warna-warni. "Bu, tadi Dava dapat piagam. Juara 2 lomba mewarnai." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Piagam itu kusambut seperti menerima hadiah termahal dalam hidupku. "Masya Allah, anak ibu hebat sekali." Dava tersenyum lebar. "Nanti kalau udah besar, Dava mau kerja keras biar ibu gak usah nyuci lagi." Aku memeluknya erat. Dalam hati aku berkata, "Tak apa sekarang kita hidup susah, Nak. Asal kamu tumbuh jadi anak baik, ibu akan rela menderita berkali lipat." Malamnya, aku duduk termenung di atas tikar usang sambil menatap langit-langit rumah. Pikiranku melayang jauh. Dulu, setiap malam seperti ini, Bayu akan duduk di sebelahku, mengobrol tentang masa depan. Tentang cita-cita punya rumah sendiri, tentang ingin membuka warung kecil. Tapi semua hanya tinggal kenangan. Dia memilih meninggalkan kami demi hidup mewah. Namun sekarang, aku sudah tak lagi menangisi Bayu. Rasa cinta yang dulu ada padanya perlahan terkikis oleh luka pengkhianatan. Yang tersisa hanyalah tekad untuk membesarkan Dava sebaik mungkin, agar kelak dia bisa membuktikan pada dunia bahwa kami mampu berdiri sendiri meski ditinggalkan. Dalam doa panjang malam itu, aku memohon pada Tuhan agar memberiku kesehatan dan panjang umur. Aku ingin melihat Dava sukses, melihat dia memakai toga kelulusan, melihatnya menikah dengan gadis baik-baik, dan menggendong cucuku kelak. Sambil memejamkan mata, aku merasakan Dava menggeliat kecil di sampingku. Dalam tidurnya, dia merangkul pinggangku erat-erat. Kehangatan itu menenangkan, mengusir sepi yang kadang datang menikam. Satu hari nanti, Bayu akan menyesali perbuatannya. Saat dia melihat Dava berdiri gagah, dia akan sadar apa yang telah dia buang hanya karena silau harta. Dan saat itu tiba, aku tak akan dendam, hanya akan tersenyum karena sudah membuktikan pada dunia. Aku dan Dava bisa bahagia tanpa dia. Waktu berjalan cepat. Tanpa terasa sudah hampir 2 tahun sejak Bayu meninggalkan aku dan Dava demi Rosa, janda kaya pemilik toko emas itu. Selama itu pula aku benar-benar menata hidup dari nol. Luka hati memang tak serta-merta hilang, tapi setiap hari aku belajar menerima bahwa mungkin ini cara Tuhan menunjukkanku siapa yang benar-benar tulus dalam hidupku. Usahaku membuat kue bersama Bu Rini kini berkembang pesat. Awalnya hanya titip di beberapa warung, tapi lama-kelamaan banyak yang suka dengan donat gula dan bolu kukus buatanku. Teksturnya lembut, rasanya manis pas, tidak membuat enek. Beberapa pemilik warung malah menawarkan agar aku memasok lebih banyak setiap harinya. Sampai akhirnya, Bu Rini menyarankan hal yang membuatku sempat terdiam tak percaya. "Rin, daripada terus numpang dapur di rumah saya, bagaimana kalau kamu buka saja kios kecil sendiri?
Saya bantu modal sedikit, nanti kamu cicil kalau sudah lancar. Aku menatap Bu Rini dengan mata berkaca-kaca. Wanita baik hati itu menepuk bahuku pelan, seolah memahami gejolak hatiku. Tapi Bu, saya gak punya cukup uang buat sewa kios, kataku pelan. Makanya saya bilang dibantu dulu. Yang penting kamu mau usaha. Saya percaya sama kamu, Rin. Kamu itu rajin, jujur. Rezeki gak bakal kemana. Hatiku meletup haru. Malamnya aku sujud syukur sambil menahan tangis, memohon pada Tuhan agar usaha ini benar-benar jadi jalan terang untukku dan Dava. Beberapa minggu kemudian, kios kecil itu berdiri di pinggir jalan dekat pasar desa. Hanya lapak sederhana beratap seng dengan meja panjang, tapi bagiku rasanya sudah seperti toko besar di kota. Di sana aku menata toples-toples berisi donat, bolu kukus, juga mulai belajar membuat roti pisang dan pastel goreng. Setiap pagi Dava ikut menemaniku membuka lapak sebelum berangkat sekolah. Ibu, nanti kalau Dava udah pulang, Dava bantu jaga kios ya, katanya sambil merapikan kotak uang receh. Aku mengusap kepalanya penuh sayang. Kamu fokus belajar dulu nak, biar pintar. Urusan kios biar ibu. Tapi Dava mau bantu, biar ibu gak capek sendiri, jawabnya polos. Betapa bahagianya aku memiliki anak seperti dia. Bahkan saat dia masih kecil, pikirannya selalu ingin meringankan beban ibunya. Hari-hariku kini jauh lebih sibuk tapi juga lebih membahagiakan. Setiap subuh aku sudah menyiapkan adonan. Setelah kue selesai kukukus dan donat selesai digoreng, aku angkat ke kios. Tak butuh waktu lama, biasanya sebelum siang daganganku sudah ludes. Kadang ada pelanggan yang memesan untuk acara hajatan atau hanya sekadar dibawa ke kantor. Bu Rina, saya pesan bolu kukus 100 biji ya buat arisan minggu depan, kata seorang ibu pegawai kecamatan. Aku mengangguk semangat. Siap Bu. Nanti saya antar pagi-pagi biar masih hangat. Rezeki perlahan berdatangan. Dari hasil kios itu, sedikit demi sedikit aku bisa menabung. Tak hanya untuk kebutuhan harian, tapi juga untuk masa depan Dava. Aku bahkan mulai mencicil membayar tunggakan kontrakan yang dulu sempat menggunung. Sementara itu, Dava tumbuh makin cerdas. Nilai rapornya selalu di atas rata-rata. Bahkan gurunya sering memuji kepintarannya dalam pelajaran berhitung. Ibu harus bangga, Dava ini luar biasa teliti. Kalau diasah terus, bisa dapat beasiswa, kata Bu Hesti, guru kelasnya. Aku tak bisa menahan senyum bahagia setiap kali mendengar pujian tentang anakku. Malam-malam kami kini tak lagi kelam dan penuh tangis. Sebaliknya, dipenuhi tawa Dava saat ia bercerita tentang sekolah, tentang lomba mewarna yang akan ia ikuti lagi, atau tentang cita-citanya ingin jadi insinyur supaya bisa bangun rumah sendiri. Kadang saat sedang membereskan kios, aku memandang Dava dari jauh, merasakan dada ini hangat. Terima kasih ya Allah, kau tunjukkan bahwa aku tak salah memilih bertahan. Tak salah mencurahkan seluruh hidupku untuk anak ini. Namun di tengah kebahagiaan kecil itu, kabar tentang Bayu dan Rosa juga sampai ke telingaku. Rupanya usaha toko emas Rosa sedang terancam bangkrut karena salah menanam modal. Katanya, Rosa terlilit utang besar. Bahkan rumah mewah mereka pun sudah mulai ditawar-tawarkan orang. Kabar ini pertama kali kudengar dari Bu Ratmi, si tetangga cerewet itu. Rin, kamu pasti udah denger kan? Si Bayu sekarang sering di pasar nungguin Rosa jual kalung-kalungnya buat bayar utang. Kasihannya, baru aja ngerasain hidup enak udah balik susah. Aku hanya diam. Tidak ada rasa puas apalagi ingin menertawakan mereka. Jujur saja, hatiku hambar. Dulu mungkin aku akan sakit hati mendengar mereka susah, sekarang rasanya biasa saja. Luka dalam hati ini sudah cukup dalam, tak perlu lagi digaruk-garuk dengan kabar nestapa mereka. Sampai suatu siang, saat kiosku sedang ramai pembeli, aku dikejutkan oleh sosok yang amat familiar. Bayu berdiri di seberang jalan, menatap ke arahku. Tubuhnya tampak lebih kurus, kulitnya lebih gelap terbakar matahari. Bajunya tidak lagi neci seperti dulu, malah lusuh dan longgar. Di sampingnya tak ada mobil mewah, hanya motor tua yang sudah penyok. Aku berusaha tetap melayani pembeli dengan senyum, pura-pura tak melihatnya. Tapi Bayu kemudian melangkah mendekat. Rin, sapanya pelan. Aku menoleh sekilas. Ya, Mas? Mau beli kue? Dia menelan ludah.
Rin, kita bisa bicara? Aku meletakkan sendok kue. Bicara soal apa? Kalau mau pesan, silakan bilang, antrinya habis ibu itu ya, ujarku menunjuk pelanggan di belakangnya. Bayu menunduk. Matanya tampak sayu, berbeda sekali dengan sorot penuh percaya diri yang dulu selalu kulihat. Rin, aku salah. Aku hilaf waktu ninggalin kamu sama Dava. Sekarang semua harta Rosa habis. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku menatap wajahnya tanpa rasa apa-apa. Dulu mungkin aku akan gemetar mendengar nada memelasnya. Tapi sekarang hatiku sudah kebas. Kalau begitu, Mas selesaikanlah hidup Mas sendiri. Saya sudah nggak ada urusan sama Mas. Saya dan Dava baik-baik saja, kataku tenang. Bayu terdiam lama. Bibirnya bergerak-gerak seperti ingin berkata lebih banyak, tapi tak ada suara yang keluar. Sorenya, setelah kios tutup, aku duduk di lantai rumah bersama Dava yang sedang menulis PR. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Saat kubuka, ternyata Bayu berdiri di sana lagi. Ibu, siapa itu? Tanya Dava pelan. Aku menoleh pada anakku, lalu berlutut di hadapannya. Itu ayahmu, Nak. Mata Dava melebar. Sudah lama dia tak melihat sosok Bayu. Dengan ragu Dava melangkah mendekat, lalu menatap ayahnya yang menunduk malu. Dava, panggil Bayu pelan, berusaha menyentuh kepalanya. Tapi Dava hanya menatap datar. Kenapa ayah dulu ninggalin ibu sama Dava? Dava udah gak punya ayah lagi, yang ada cuma ibu. Kalimat polos itu menghantam keras. Bayu menurunkan tangannya perlahan, wajahnya jatuh muram. Maafin ayah, Nak. Ayahnya so? Aku menarik Dava ke pelukanku. Mas, lebih baik pergi. Jangan buat Dava bingung lagi. Kami sudah terbiasa hidup hanya berdua. Bayu tampak ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya hanya menatap kami dengan mata berkaca-kaca, lalu berbalik pergi dalam langkah gontai. Malam itu, saat memandikan Dava, aku menatap punggung kecilnya dengan haru. Dava sayang, kalau nanti besar, jangan pernah ninggalin orang yang sayang sama kamu ya. Dava mengangguk. Iya Bu. Dava mau jagain ibu terus. Dalam diam aku bersyukur. Kehilangan Bayu dulu adalah pukulan terberat, tapi dari sanalah Tuhan memberiku cara melihat cinta sejati yang sebenarnya. Cinta seorang anak pada ibunya. Dan aku tahu, selama kami saling memiliki, tak ada apapun yang bisa meruntuhkan kami. Tahun-tahun terus bergulir. Dari kios kecil beratap seng di pinggir pasar, usahaku kini sudah berkembang. Berkat ketekunan, kesabaran, dan doa yang tak pernah putus, aku berhasil membuka 2 kios tambahan di desa sebelah. Satu khusus untuk kue basah, satunya lagi menjual aneka jajanan goreng. Semua berkat tangan-tangan baik yang Tuhan kirimkan lewat orang-orang yang percaya padaku. Kini setiap pagi, pekerja-pekerjaku datang membantu. Ada yang menguleni adonan donat, ada yang mengupas pisang, dan ada pula yang membungkus pastel. Kios pertamaku tetap jadi pusat, dan aku masih turun tangan di sana. Tak peduli kini aku sudah jadi pemilik usaha kecil yang lumayan mapan, aku tak pernah mau hanya duduk menunggu uang datang. Tanganku tetap sibuk memeras santan, menabur gula, atau mengatur nampan dagangan. Kadang orang-orang yang dulu suka menatap sinis padaku, kini berusaha ramah. Ada saja yang pura-pura menanyakan kabar, memuji daganganku senak hati, berharap dapat diskon. Aku hanya menanggapi sewajarnya. Dalam hati, aku bersyukur Tuhan mengangkat sedikit derajatku, tapi tak pernah ingin menyombongkan diri. Semua ini semata-mata titipan, kapan saja bisa diambil lagi. Sementara itu, Dava kini sudah duduk di bangku SMP. Anakku tumbuh menjadi remaja yang sopan, cerdas, dan tak banyak tingkah. Nilai rapornya selalu bagus, bahkan dia berhasil mendapat beasiswa penuh di SMP unggulan kabupaten. Ketika surat resmi beasiswa itu datang, aku memeluk Dava lama sekali sambil menangis. Ibu bangga banget sama kamu, Nak, bisikku di telinganya. Dava tertawa kecil. Ah, ibu ini lebay. Kan Dava memang mau sekolah rajin biar bisa bahagiain ibu. Tiap kali ia berkata begitu, rasa perih karena ditinggalkan Bayu dulu seolah terbayar lunas. Biarpun dulu aku harus banting tulang mencuci baju, telapak tangan jadi kasar, tubuh pegal tiap malam, semua itu kini terasa begitu berharga.
Tuhan tak tidur. Dia melihat semua perjuangan kecilku, lalu membalasnya lewat prestasi Dava. Di kampung, orang-orang makin menghormatiku. Bukan hanya karena kiosku ramai, tapi juga karena melihat Dava. Bagus banget sih itu anakmu, Rina. Jarang lo anak cowok sekarang sopan, rajin ibadah, sekolahnya juga pinter, kata Bu Ratmi suatu sore ketika lewat depan kiosku. Aku hanya tersenyum. Dalam hati mengucap syukur. Kadang aku teringat masa-masa saat orang-orang sama sekali tak peduli, bahkan menertawakan aku yang ditinggal suami. Tapi Tuhan membuktikan, siapa yang sabar, dia akan ditinggikan martabatnya di hadapan manusia. Di sisi lain, kabar tentang Bayu terus sampai ke telingaku, meski aku tak pernah berusaha mencari tahu. Hidupnya makin sulit sejak Rosa benar-benar bangkrut total. Semua emas dan tanah habis terjual, hutang menumpuk di mana-mana. Bahkan rumah megah yang dulu jadi kebanggaannya kini sudah diambil bank. Sekarang Bayu kerja serabutan, Rin. Kadang ngojek, kadang bantu angkut-angkut di pasar. Kasihan juga ya, hidupnya balik lebih parah dari dulu, kata Bu Rini suatu hari. Aku hanya diam. Entah kenapa, tak ada rasa puas dalam hatiku. Bukan berarti aku tak manusiawi, tapi luka masa lalu sudah kututup rapat. Melihat dia jatuh bukan membuatku senang, hanya menegaskan bahwa semua kesalahan pasti akan menuntut bayarannya sendiri. Suatu sore, ketika kios hampir tutup, tiba-tiba Bayu muncul. Aku hampir tak mengenalinya. Tubuhnya jauh lebih kurus, wajahnya tirus penuh guratan letih. Bajunya kusut, celana jeansnya belel di lutut. Dia berdiri agak jauh, menatapku lama sebelum akhirnya melangkah mendekat. Rin, suaranya pelan, hampir berbisik. Aku menoleh tanpa benar-benar memandang matanya. Ada apa, Mas? Dia menelan ludah. Aku mau minta maaf, Rin. Dulu aku bego. Silau sama harta, nggak lihat betapa berharganya kalian. Sekarang semua hilang. Rosa ninggalin aku juga, kabur entah kemana. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Ada jeda panjang. Bayu mengusap matanya sendiri yang memerah. Aku kangen Dava. Aku cuma mau lihat dia. Boleh, Rin? Aku menahan napas, menatap dalam-dalam wajah lelaki yang dulu pernah kucintai mati-matian. Ada sesak kecil yang mengambang, tapi tak lagi menyakitkan seperti dulu. Mas tahu, waktu Mas pergi, aku dan Dava makan cuma pakai garam sama nasi. Waktu Mas bahagia sama dia, aku ngelap air hujan bocor pakai kain lusuh biar Dava nggak masuk angin. Sekarang setelah semua hilang, Mas datang lagi. Mas rasa adil, suaraku pelan, tapi tegas. Bayu menunduk. Aku salah, Rin, aku salah banget. Tapi bolehkah aku memperbaiki hubungan sama anak kita, meski sedikit? Aku menatapnya lama. Dalam hati ada benturan antara luka masa lalu dan rasa kasihan. Kalau untuk ketemu Dava, silakan. Tapi soal memaafkan, itu urusan dia nanti, bukan aku. Bayu tampak menahan napas lega, meski air matanya menetes. Terima kasih, Rin. Terima kasih banyak. Malamnya, ketika kami makan malam di rumah, Bayu datang. Dava yang sedang menikmati nasi hangat menoleh dengan kaget. Ayah, bisiknya pelan. Bayu terdiam lama. Matanya memerah, lalu perlahan ia duduk jongkok di depan Dava. Ayah minta maaf, Nak. Ayah dulu bodoh banget ninggalin kamu sama ibu. Ayah kira harta bisa bikin bahagia, tapi ternyata malah bikin sengsara. Kalau boleh, ayah pengen tetap jadi bagian hidup kamu, meski kamu pasti sudah benci sama ayah. Dava menatapku lama, seolah meminta izin. Aku mengangguk kecil. Dia menoleh lagi pada Bayu. Dava gak benci, ayah. Tapi Dava kecewa banget. Dulu waktu Dava sakit panas tinggi, ibu jagain Dava semalaman. Ayah gak ada. Dulu waktu Dava dapat piagam juara lomba, ayah juga gak ada. Tapi sekarang, kalau ayah mau datang lagi, Dava gak akan larang. Karena ibu bilang, kita gak boleh benci sama siapapun. Bayu langsung memeluk Dava erat. Tangisnya pecah. Sementara aku hanya menatap mereka dengan hati campur aduk. Mungkin inilah jalan Tuhan untuk menyembuhkan luka lama. Memberi kesempatan pada Dava tetap mengenal ayahnya, meski bukan lagi untukku. Hari-hari berikutnya,
Bayu beberapa kali datang ke rumah. Dia membantu memperbaiki pagar yang mulai reot atau menambal atap seng yang bocor. Tak jarang dia membawa oleh-oleh kecil, meski aku tahu pasti itu hasil jerih payah ngojek seharian. Hubungan kami memang tak akan pernah kembali seperti dulu. Cinta itu sudah lama mati, terkubur bersama pengkhianatan masa lalu. Tapi demi Dava, aku berusaha menjaga hubungan baik. Biarlah dia tetap mengenal ayahnya, biar jiwanya tak pincang. Suatu kali, aku mendapati Dava sedang belajar ditemani Bayu. Mereka tampak khusyuk mengerjakan soal matematika, Bayu sabar mengajarkan meski kadang salah. Melihat itu, entah mengapa dadaku terasa hangat sekaligus getir. Seandainya dulu Bayu tak pergi, betapa lengkapnya kebahagiaan Dava. Tapi kemudian aku mengingat semua luka yang pernah kubalut sendiri, semua malam penuh tangisan dalam diam. Dan aku sadar, jalan hidupku memang harus seperti ini supaya aku bisa menjadi sekuat sekarang. Usaha kuenya semakin maju. Dari mulut ke mulut, banyak pelanggan memesan untuk acara kantor, hajatan, bahkan festival desa. Suatu hari, Bu Rini datang membawa kabar gembira. Rin, nanti di kabupaten ada lomba UMKM. Kamu ikut aja, siapa tahu dapat modal usaha tambahan. Awalnya aku ragu, tapi dorongan Bu Rini dan semangat Dava membuatku mendaftar. Tak disangka, donat gula dan bolu kukusku menang juara 2. Hadiahnya berupa gerobak kue stainless steel baru dan modal tunai. Hari itu aku menangis lagi, tapi kali ini tangis bahagia. Rasanya semua penat, semua sakit hati dulu, terbayar lunas. Beberapa bulan kemudian, saat aku membuka kios baru yang lebih besar dengan plang nama Kue Rumahan Rinau Dava, Bayu datang diam-diam menatap dari kejauhan. Wajahnya penuh penyesalan. Aku hanya menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangan pada Dava yang membantu menata toples. Dalam hati aku berkata, lihatlah Bayu, anak yang dulu kau tinggalkan kini membantu ibunya membangun usaha. Kau menyesal? Wajar saja. Tapi aku tak lagi menoleh ke belakang. Hidup kami sudah cukup bahagia tanpa harus mengingat lagi masa lalu. Malam harinya, saat berdua dengan Dava di beranda, aku menggenggam tangannya erat. Dava, kamu tahu nggak? Dulu waktu kamu masih kecil, kita sering makan nasi pakai garam aja. Ibu takut kamu sakit. Tapi kamu gak pernah rewel. Sekarang lihat, kita bisa makan apa aja yang kita mau. Dava tertawa kecil, memelukku. Itu semua karena ibu hebat. Dava nanti juga mau kerja keras, biar bisa bahagiain ibu terus. Aku menatap bintang-bintang, menghela napas panjang. Hidup memang tak pernah mudah. Tapi aku bangga pada diriku sendiri karena sudah bertahan, dan bangga pada anakku yang tumbuh jadi pemuda luar biasa. Tuhan, terima kasih. Engkau buktikan, pengorbanan tak pernah sia-sia. Sekarang aku hanya ingin menjaga Dava, melihat dia terus melangkah maju, sementara aku diam di belakangnya, tersenyum bahagia. Tahun-tahun kembali berlalu. Usia tak terasa terus berjalan, meninggalkan jejak pada rambutku yang mulai memutih satu-satu, pada tangan yang semakin keriput, dan pada langkah yang tak lagi setangguh dulu. Tapi aku tetap mensyukuri setiap tarikan napas, karena artinya aku masih diberi kesempatan melihat Dava tumbuh menjadi lelaki dewasa yang luar biasa. Kini Dava sudah kelas 12 SMA. Wajahnya makin tampan, kulitnya bersih, tubuhnya tegap, benar-benar mencerminkan hasil tempaan kerja keras sejak kecil. Dia tidak hanya pandai dalam akademik, tetapi juga santun pada siapa saja. Orang-orang di kampung sering memujinya. Wah! Anak Bu Rina itu betul-betul beda. Sopan, gak sombong meskipun pinter. Bagiku, mendengar itu sudah cukup sebagai hadiah dari seluruh lelah yang pernah kurasakan. Semua rasa perih, sakit hati ditinggal Bayu dulu, cemooh tetangga, semua perlahan terhapus saat melihat Dava berdiri dengan gagah, menatap masa depannya yang cerah. Hari itu, suasana di rumahku sangat semarak. Sejak pagi, tamu-tamu berdatangan membawa karangan bunga dan bingkisan kecil. Hari ini adalah hari kelulusan Dava. Dia bukan hanya lulus SMA dengan nilai nyaris sempurna, tapi juga diumumkan mendapat beasiswa penuh ke perguruan tinggi negeri ternama di kota. Bahkan, dia langsung ditawari program wirausaha muda dari pemerintah daerah karena proyek karyanya tentang pengolahan makanan lokal yang kreatif. Aku tak berhenti menitikkan air mata haru sejak pagi.
Berkali-kali aku memeluk Dava, mengecup keningnya seperti saat dia masih kecil. Bu, nanti make up ibu luntur dong, canda Dava sambil mengusap pipiku. Aku tertawa kecil. Biar luntur juga gak apa-apa, nak. Ini hari paling bahagia dalam hidup ibu. Di halaman rumah, para tetangga berkumpul membantu menata kursi dan meja. Hidangan sederhana sudah siap, bakso, pastel, donat gula kesukaan Dava, serta es buah. Tak lupa aku menyiapkan piring bolu kukus warna-warni yang dulu menemaniku merintis usaha pertama. Bu Rina ini hebat, anaknya pinter banget, masa depan cerah, puji Bu Rini sambil merangkulku. Ingat dulu ya, kamu ngaduk adonan di rumah saya, sekarang kamu punya 3 kios, dan anakmu dapat beasiswa ke universitas besar. Aku menggenggam tangan Bu Rini erat. Semua ini juga karena ibu bantu saya waktu susah. Kalau gak ada ibu, mungkin saya udah gak tahu sekarang nasibnya gimana. Kami saling tersenyum penuh syukur. Di samping kami, Dava sibuk bersalaman dengan para tamu yang memberinya ucapan selamat. Aku melihatnya tersenyum sopan, sedikit membungkuk setiap kali berjabat tangan. Hati ini rasanya seperti mau meledak bangga. Sore hari, ketika pesta kecil itu usai, dan para tamu mulai pulang, Bayu datang. Dia datang sendirian, mengenakan kemeja lusuh yang sudah mulai pudar warnanya. Tubuhnya tampak lebih kurus lagi, rambutnya banyak yang memutih. Dia berdiri agak jauh, seperti tak berani mendekat. Aku memandangnya dari teras rumah, lalu menoleh ke arah Dava. Anakku menatap ayahnya beberapa detik, sebelum akhirnya melangkah menghampiri. Ayah datang, ucap Dava pelan. Bayu mengangguk pelan, menelan ludah. Matanya merah, menatap Dava dari ujung kepala hingga kaki, seolah tak percaya anak lelakinya kini berdiri tegak, siap menjemput masa depan. Selamat ya, nak. Ayah, bangga sama kamu, suaranya serak tertahan tangis. Dava menepuk bahu ayahnya pelan. Makasih ayah. Semoga ayah sehat terus. Tak ada pelukan, tak ada tangis pecah. Hanya sapaan kaku dua orang yang sama-sama pernah kehilangan waktu bersama. Tapi setidaknya, ada sedikit kelegaan di situ. Seolah keduanya sudah sama-sama berdamai dengan takdir. Malam harinya, saat tamu terakhir pulang, aku dan Dava duduk di beranda rumah. Angin malam bertiup lembut, menebarkan bau bunga melati dari pot-pot di tepi pagar. Kami diam lama, menikmati keheningan yang hanya diisi suara jangkrik. Bu, kata Dava tiba-tiba, kalau nanti Dava udah kuliah, terus kerja, Dava mau buka usaha bareng ibu. Kita bikin rumah produksi kue yang lebih besar, biar bisa bantu banyak orang juga. Aku memandangnya terharu. Kamu itu jangan mikirin ibu terus, nak. Fokus aja sama kuliahmu, biar sukses. Ibu di sini masih kuat kok ngurus kios. Tapi kan cita-cita Dava dari dulu mau banggain ibu. Nanti kalau udah cukup modal, kita juga renovasi rumah ini. Terus Dava mau bawa ibu jalan-jalan ke tempat yang ibu mau. Aku tertawa kecil, menepuk punggung tangannya. Yang penting kamu sehat, rajin ibadah, dan terus jadi orang baik, nak. Itu udah lebih dari cukup buat ibu. Beberapa bulan kemudian, saat awal semester kuliah Dava, kami melepas dia berangkat ke kota. Aku menyiapkan semua keperluannya dengan teliti, dari baju, buku, sampai kotak kue berisi donat dan bolu kukus kesukaannya. Saat melepasnya naik bus, rasanya hati ini separuh ikut pergi. Air mataku tak bisa dibendung lagi. Aku memeluknya lama di depan pintu bus, menahan sekuat tenaga agar tak terlalu menangis agar Dava tak sedih. Bu, nanti tiap minggu Dava teleponnya. Kalau kangen tinggal video call. Aku mengangguk cepat. Iya nak, ibu tunggu kabar kamu tiap hari. Bus perlahan melaju. Dari jendela, Dava melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. Aku berdiri di tepi jalan, terus melambai sampai bus itu hilang di tikungan. Hari-hari setelah itu terasa sunyi. Rumah kecil kami yang dulu penuh suara Dava bercanda, kini hanya berisi aku sendiri. Kadang saat menyiapkan makan malam, aku masih terbiasa mengambil 2 piring, lalu tersenyum sendiri menyadari Dava tak ada. Tapi setiap kali video call, melihat wajahnya yang cerah di layar, hatiku kembali tenang. Sementara itu, Bayu semakin jarang terlihat. Kabarnya dia pindah ke kota lain untuk bekerja serabutan.
Hidupnya benar-benar terjun bebas. Rosa tak pernah kembali padanya, bahkan tak jelas keberadaannya di mana. Pernah sekali Bayu menelepon, menanyakan kabar Dava. Aku jawab pelan, bahwa anaknya sehat, kuliah dengan beasiswa, dan tak perlu memikirkan biaya karena semua sudah tercukupi. Di ujung telepon, suara Bayu terdengar parau. Aku menyesal, Rin, menyesal banget. Aku hanya terdiam. Apa lagi yang harus kujawab? Penyesalan memang selalu datang belakangan. Beberapa tahun kemudian, Tuhan kembali memberiku hadiah luar biasa. Dava lulus kuliah dengan predikat cum laude. Bukan hanya itu, dia langsung mendapat investor untuk mengembangkan ide wirausaha kue tradisional modern yang dia rancang dari skripsinya. Usaha kami benar-benar naik kelas, dari kios rumahan jadi rumah produksi yang mempekerjakan puluhan orang. Hari peresmian rumah produksi itu, aku berdiri di samping Dava memotong pita. Wartawan lokal datang, memotret kami, menulis artikel dengan judul, "Dari anak tukang cuci jadi pengusaha muda sukses, berkat keteguhan seorang ibu." Dava merangkulku. Semua ini karena ibu nggak pernah nyerah. Kalau dulu ibu berhenti, mungkin Dava nggak akan sampai di sini. Aku menahan tangis, meremas tangannya erat-erat. Semua karena kita saling menguatkan, Nak. Kita sama-sama berjuang. Tak lama setelah itu, Dava juga menikah dengan gadis baik dari kota. Pernikahan sederhana di halaman rumah kami dipenuhi bunga, tawa, dan doa-doa. Aku menitikkan air mata haru saat menuntun Dava ke pelaminan. Rasanya semua jerih payah, semua rasa sakit hati, semua luka masa lalu, terbayar lunas saat melihat anakku tersenyum bahagia menggenggam tangan istrinya. Sementara di ujung tamu, aku sempat melihat sosok Bayu datang diam-diam. Dia hanya berdiri jauh, menatap putranya menikah. Wajahnya sendu, matanya merah. Aku tahu dia menyesali semuanya. Tapi penyesalan tak akan pernah mengembalikan waktu. Dia hanya bisa melihat dari jauh, menjadi penonton dalam kebahagiaan anak yang dulu dia tinggalkan. Malam pertama setelah semua tamu pulang, aku duduk di kursi rotan tua di teras rumah. Udara dingin menggigit kulit, tapi hatiku penuh hangat. Dari dalam rumah, terdengar suara gelak tawa Dava dan istrinya. Aku memejamkan mata, menghirup dalam-dalam bau tanah dan bunga malam. Terima kasih ya Allah. Engkau benar-benar tunjukkan padaku, tak ada perjuangan seorang ibu yang sia-sia. Semua kesabaran dan luka yang dulu kupeluk sendiri, kini kau ganti dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini bukan tangis duka. Ini tangis lega, tangis syukur, tangis bahagia yang tak pernah kubayangkan dulu saat duduk di lantai rumah kontrakan sempit sambil menangis diam-diam memeluk Dava yang masih kecil. Kini aku tak lagi takut pada masa depan. Meski tubuh ini makin renta, aku tahu Dava ada untukku. Dia anak lelaki yang lahir dari ribuan tetes air mataku, tumbuh dengan doa panjang setiap malam, dan kini menuntunku melihat dunia dengan lebih indah. Dan untuk Bayu, biarlah penyesalan itu jadi urusannya dengan Tuhan. Aku sudah selesai dengan masa lalu. Yang kupeluk kini hanya hari-hari penuh syukur, menanti cucu yang kelak mungkin akan kupangku, sambil bercerita bagaimana dulu ibunya, atau ayahnya, lahir dari rahim seorang perempuan sederhana yang tak pernah menyerah. Lihatlah, Bayu. Kau boleh meninggalkan kami dulu demi harta, tapi ternyata kamilah yang menemukan harta paling sejati, cinta, ketulusan, dan keluarga yang saling menguatkan.